Nah, di sini terdapat latar belakang sebelum kita membahas ke pembahasan Fawatih dan Khawatim Suwar. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat mu'jiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan tersusun secara lengkap dari Fawatih atau surat pembuka hingga Khawatim surat penutup, sehingga setiap huruf yang dibaca bernilai ibadah dan membawa cahaya, keberkahan, serta rahmat bagi pembacanya. Al-Quran berfungsi sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia yang mendorong manusia untuk membaca, berpikir, menelaah, dan merenungi ayat-ayat kauliyah dan kauniyah sebagai pedoman hidup menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya ke pembahasan pengertian. Nah, apa sih Fawatih itu? Fawatih As-Suwar adalah pembuka surat-surat dalam Al-Quran, yaitu ayat atau kalimat pertama yang mengawali setiap surat. Jika pembuka surat berupa huruf-huruf atau hijaiyah terpisah seperti alif lam mim, maka disebut al-ahruf al-muqatta'ah atau juga disebut dengan huruf-huruf yang terpisah, seperti Yasin yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fawatih itu kan pembuka. Nah, ibaratnya seperti buku. Jika kita mau baca itu pasti ada pertamanya, ada pembukanya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga pasti ada yang namanya pembuka surat. Nah, di sini juga terdapat macam-macam Fawatih. Ada 10 macam Fawatih. Yang pertama ada pujian kepada Allah dalam Quran surat Al-Fatihah yang bunyinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu termasuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpisah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 1 yang bunyinya alif lam mim. Nah, artinya itu hanya Allah saja yang tahu. Lalu yang ketiga ada panggilan atau nida dalam Quran surat Al-Muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Ayat ini adalah panggilan Allah kepada Nabi Muhammad yang saat itu sedang berselimut. Ini menjadi pembuka untuk perintah-perintah penting selanjutnya seperti sholat malam dan persiapan dakwah. Nah, yang keempat ada pernyataan berita atau jumlah khobariyah dalam Quran surat At-Taubah yang bunyinya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Nah, yang kelima ada sumpah atau qasam dalam Quran surat As-Saffat, demi malaikat-malaikat yang berbaris dengan teratur. Selanjutnya masih ada dalam macam-macam Fawatih. Yang keenam ada sebagai syarat atau iza dalam Quran surat At-Takwir. Allah membuka surat dengan kejadian besar seperti apabila matahari digulung, maksudnya mengingatkan manusia tentang hari kiamat. Yang ketujuh ada perintah atau amar. Contohnya, bacalah atau katakanlah, maksudnya Allah menyuruh manusia melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga ada pertanyaan atau istifham. Contohnya, tentang apakah mereka saling bertanya, maksudnya supaya manusia berpikir dan lebih sadar. Nah, yang selanjutnya ada doa atau ancaman. Contohnya kayak celakalah orang-orang yang curang, maksudnya peringatan bagi orang yang berbuat buruk. Yang terakhir ada alasan atau taklil. Contohnya, karena kebiasaan orang Quraisy, maksudnya menjelaskan nikmat Allah dan kewajiban bersyukur. Jadi kesimpulannya, Fawatih itu bukan sekedar pembuka, tapi memberi gambaran apa itu isi suratnya. Apa itu Khawatim? Khawatim As-Suwar adalah bagian penutup surat-surat dalam Al-Quran. Secara bahasa berarti penutup, dan secara istilah merupakan ungkapan atau ayat terakhir dalam suatu surat yang menandai akhir pembahasan serta berfungsi sebagai kesimpulan, penegasan, atau dorongan untuk merenungkan isi surat tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam khawatim. Yang pertama ada penutup dengan mengagungkan Allah. Penutup ini terdapat pada 17 surat, yaitu surat Al-Maidah, Al-Anfal, Al-Anbiya, An-Nur, Luqman, Fatir, dan lain-lain.
Contohnya kayak artinya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan bahwa menutup dengan mengagungkan Allah, bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang kedua ada penutup dengan anjuran ibadah dan tasbih. Al-ibadah wa at-tasbih. Penutup ini terdapat pada 6 surat, yaitu surat Al-A'raf, Al-Hijr, At-Tur, An-Najm, dan Al-Alaq. Contohnya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Lalu yang ketiga, penutup dengan pujian atau al-tahmid. Walaupun pujian ini tidak persis di akhir surat, melainkan sebelumnya, tetapi tetap digolongkan sebagai penutup. Penutup ini terdapat ada 11 surat, yaitu surat Al-Isra, An-Najm, Yasin, As-Saff, As-Saffat, Al-Zumar, Jasiyah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, dan An-Nasr. Contohnya, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, ada penutup dengan doa. Penutup ini terdapat pada surat Al-Baqarah dan surat Al-Mu'minun. Contohnya, dan katakanlah, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Nah, yang kelima ada penutup dengan wasiat. Penutup ini terdapat pada 7 surat, yaitu Ar-Rum, Ad-Dukhan, Al-Saff, Al-A'la, Al-Fajr, Al-Dukhan, dan Al-Asr. Contohnya, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini keberadaan ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Nah, selanjutnya ada penutup dengan perintah dan masalah takwa. Penutup ini terdapat pada surah Ali Imran, An-Nahl, dan Al-Qamar. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, yang ketujuh ada penutup dengan masalah kewarisan. Penutup ini terdapat pada surat An-Nisa saja, yang bunyinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang ke-8. Nah, penutup dengan janji dan ancaman atau al-wa'id. Penutup ini antara lain terdapat pada surat Al-Mujammil dan Al-Humajah, yang bunyinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang selanjutnya ada penutup dengan hiburan bagi Nabi Muhammad terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar dan Al-Kafirun.
yang bunyinya, sesungguhnya orang-orang yang memuji kamu dialah yang terputus. Yang selanjutnya ada penutup dengan sifat Al-Quran. Penutup ini antara lain terdapat pada surat Yusuf, Shad, dan Al-Qalam. Contohnya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang ke-11 ada penutup dengan bantahan atau al-jadal. Penutup ini terdapat pada surat Al-Qur'an yang contohnya, berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Yang selanjutnya ada penutup dengan ketauhidan. Terdapat pada surat At-Taubah, Ibrahim, Al-Kahfi, dan Al-Qasas. Contohnya, jika kamu berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang paling agung. Yang ke-13 ada penutup dengan kisah. Terdapat dalam Quran surat Maryam, At-Tahrim, Abasa, dan Al-Fil. Contoh ayatnya, dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Nah, yang ke-14 ada penutup dengan anjuran jihad dalam Quran surat Al-Hajj. Contoh ayatnya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Lalu yang ke-15 ada penutup dengan perincian maksud dalam Quran surat Al-Fatihah, Asy-Syura, dan At-Takwir. Contoh ayatnya, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, yang terakhir ada penutup dengan pertanyaan dalam Quran surat Al-Mulk, At-Tin, dan Al-Mursalat. Contoh ayatnya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapkankah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu. Nah, kesimpulannya ada Fawati Aswar adalah pembuka surat Al-Quran yang beragam bentuknya dan mengandung pesan utama surat. Jika Khawatim Suwar adalah menutup surat yang menegaskan dan menguatkan isi surah, keduanya menunjukkan keserasian dan keindahan struktur Al-Quran.